Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadha bi nuril ma'rifah wa ilmil mukasyafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Hadratal kiram, para alim, para ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, para asatid wal asatidah, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu rahimakumullah yang kami hormati, mudah-mudahan kita senantiasa ditakdir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita bisa melaksanakan kewajiban kita sholat berjamaah dan dilanjutkan majelis taklim. Karena Bapak Ibu, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ibadatul abdi bainal qabuli warudduha. Sesungguhnya ibadah seorang hamba itu diantara diterima dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa arba'atin, kecuali 4 perkara. Ya, yang sering saya katakan dan ini tidak bosan-bosan saya menyampaikan. Yang pertama yaitu sholat jamaah. Itu pasti diterima. Ya, macam haji ibu, zakat ibu, itu kalau enggak ikhlas enggak diterima. Tapi kalau sholat jamaah, ikhlas enggak ikhlas, salah atau benar, itu tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keduanya majelis taklim, itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada sebuah riwayat ketika ada halakoh majelis ilmu, malaikat turun menyaksikan ada sebuah sholat jamaah, imamnya bacaannya fasih dan khusyuk, tapi jamaahnya tidak ada yang fasih bacaannya dan tidak ada yang khusyuk. Kemudian malaikat lapor kepada Allah, itu ada hambamu ya Allah, sholat jamaahnya pada enggak khusyuk dan bacaannya salah semua.
Imamnya gimana? Imamnya bagus, diterima kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian suatu hari turun lagi malaikat melihat ada sebuah jamaah yang imamnya bacaannya salah, tapi makmumnya di belakang bacaannya bagus. Kemudian Allah nanya, malaikat nanya, kata Allah, diterima. Kemudian yang ketiga, ada sholat jamaah, imamnya bacaannya salah dan tidak khusyuk, makmumnya juga sama, bacaannya salah dan tidak khusyuk. Kemudian Allah tanya, hai malaikat, apakah sofnya rapi, lurus? Lurus ya Allah, diterima. Ya, dengan sof sholat jamaah yang lurus itu menjadi wasilah sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir yaitu membaca, yang ketiga membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhlas atau tidak ikhlas, benar atau salah dalam mengucapkan salawat tersebut pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat pahala. Yang terakhir yang pasti diterima yaitu bacaan Al-Qur'an kita. Walaupun membacanya salah, tidak tahu makhraj, walaupun terbatah-batah, itu tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu, 4 hal ini dijaga ya. Sholat jamaah, majelis taklim, membaca sholawat, membaca Al-Quran, ini pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, kajian pada pagi hari ini di sesi pertama saya akan membacakan kajian fikih terlebih dahulu, biasanya tasawuf dulu karena ini agak panjang. Fikih masalah adab melaksanakan ketika ada jenazah yang sudah dipastikan meninggal. Sebelum diumumkan di masjid, maka ada sekitar 12 adab yang mesti dilaksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amattana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Wa idza matal insan ghumidha ainahu wa suddal lihyatahu bi asobatin aridotin walinat mafasiluhu walau bituhnin. Saya terangkan, wa idzal mata wa idza matal insan, dan ketika seorang manusia meninggal, bahasanya jangan mati ya, meninggal, karena mati itu enggak ada. Kalau meninggal ada, meninggalkan dunia ya. Karena orang mati itu tidak pernah ada, yang ada adalah pindah alam. Innal mauta yang takilu ila dunya minal akhirah. Orang mati itu sebenarnya perpindahan saja untuk sementara. Pindah ke kehidupan yang lebih lanjut. Ketika manusia meninggal, ghumidho, maka dipejamkan apa? Ainahu, kedua matanya. Pernah melihat ketika dipastikan orang itu sudah meninggal, zaman dulu saya di kampung, untuk memastikan orang itu meninggal, kalau di kampung tuh ada yang namanya kapuk dari pohon randu kapas tuh. Ketika diletak di hidungnya kapas itu sudah tidak terbang, berarti sudah dipastikan meninggal. Kalau sekarang kan zaman sudah canggih, dibawa ke dokter, tapi mesti ngeluarin duit ya. Ditaruh di hidung sudah enggak ada terbang, itu dianggap meninggal. Atau
Perintah Nabi, di atas perutnya diletak seperti bejana atau mangkok diisi air. Kalau dia sudah nggak gerak-gerak airnya itu sudah dipastikan meninggal. Ya. Dan lagi naruh barang berat di atas perutnya orang yang meninggal itu disunahkan dalam rangka kalau perutnya kembung itu dia akan keluar anginnya. Itu perintah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada orang meninggal, itu kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, annahu yaqulu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, alam tarol insana idza mata sakhoso basoruhu. Hai malaikat, apakah engkau tidak melihat ketika ada orang yang mati, ya, maka terbelalak matanya? Qalu ya bala, iya ya Rasulullah. Qala fadzalika hina yatba'u basarahu nafsahu. Maka ketika ada orang sakaratul maut, itu mata seseorang itu melihat proses keluarnya ruh. Karena diriwayatkan orang meninggal itu dicabut oleh malaikat Israel, malaikat maut, yaitu dari ubun-ubun. Rohnya dicabut pelan-pelan kalau orangnya yang iman. Kalau orang yang enggak iman, ya, wan nazi'ati gharqa, kata Allah. Orangnya yang enggak iman, yang males sholat, nariknya di gini, diegrek-egrek bahasanya orang Jawa. Tarik, masuk lagi, tarik lagi. Seperti apa sakitnya? Ketika orang meninggal, maka mata orang tersebut memperhatikan proses keluarnya roh tersebut. Makanya matanya belalak. Ya. Itu bagi orang awam seperti kita. Tapi bagi orang alim itu santai dia, bahkan dia tersenyum. Dia enggak merasakan sakit sedikit pun. Karena apa? Ketika orang sakaratul maut sudah nampak di matanya di mana nanti tempat tinggal dia yang sebenarnya. Dan balasan-balasan ketika beramal di dunia ini sudah dinampakkan. Karena saking bahagianya, jadi enggak terasa lagi sakitnya sakaratul maut. Sama seperti manusia lagi gandrung dengan kekasihnya, ya, ketika kekasihnya misalkan telepon tuh, bang, datang bang, kita jumpa di sini. Motor nggak ada, sepeda nggak ada, yang ada jalan kaki yang jalannya banyak batu, lari dia. Walaupun kakinya luka tertusuk batu, itu nggak terasa. Walaupun berdarah nggak terasa. Karena apa? Saking bahagianya pengen jumpa kekasih. Seperti itulah orang sakaratul maut. Kalau saking bahagianya pengen ketemu sang kekasih, nggak terasa sakitnya dicabut rohnya. Padahal kata Nabi, orang yang dicabut rohnya seperti kambing dikupas kulitnya. Sehingga ketika di akhir hayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Jibril, beginikah rasa sakitnya sakaratul maut? Iya ya Rasulullah. Kalau begitu ya Jibril, tahan dulu, Israel jangan cabut nyawaku. Kenapa ya Rasulullah? Minta kepada Allah agar nanti rasa sakit semua umatku ketika sakaratul maut semua ditimpakan kepadaku. Jangan sampai umatku merasakan sakit yang seperti ini ketika sakaratul maut. Itu hebatnya sayangnya Nabi kepada umatnya. Makanya sakaratul maut sekarang orang yang beriman tidak sesakit yang dirasakan Nabi terlebih dahulu. Karena Nabi sebelum diiyakan Allah permintaan itu, Nabi nggak rela dicabut
rohnya, ya. Makanya kita mesti berterima kasih kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika manusia meninggal, matanya terbelalak karena dia mengikuti dicabutnya dari atas ubun-ubun rohnya. Ya. Dan bagaimanakah cara memejamkannya? Banyak itu orang meninggal untuk memejamkan matanya nggak mau, dia balik lagi, belalak lagi. Yang pertama, kata Nabi, disuruh handuk dicelupkan air panas. Ketika pas anget-anget nggak panas, disuruh usapkan di mukanya. Itu insya Allah berhasil. Kalau tidak berhasil, maka ketika orang menutup matanya jenazah, disuruh membaca, ya, Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma gfir li pulan, seandainya namanya Paijo, Allahumma gfir li Paijo, ya. Kemudian warfa darajatahu fi mahdiyina wahlubhu fi akibihi fil ghabirina waghfir lana walahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu bihi. Itu doanya ketika orang menutup mata jenazah. Dan kata Rasulullah, ketika diusap begini belum mau merem juga, nyuruh orang datang ke jenazah tersebut, suruh narik tangannya sambil membaca doa yang tadi, Bismillahi wa ala millati Rasulullah waghfir ila akhirih. Ditarik tangannya dan ditarik jempol kakinya. Butuh praktek? Coba suruh maju ini anak, tak praktekkan. Maju sini, maju. Tak praktekkan cara sunnah Nabi ketika susah memejamkan jenazah. Kamu tidur terlentang. Terlentang, tidur terlentang. Tidur terlentang. Baring. Nah, jadi cara menidurkan jenazah harus seperti ini. Kepalanya di arah timur, kakinya di arah barat. Kemudian dikasih ganjel bantal yang agak tinggi. Nah, sini kasih bantal gini, pastikan wajah dan dadanya menghadap ke kiblat. Ini perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian letak aja. Nah, suruh tarik tangannya. Tangannya ditarik gini. Terus setelah tangannya ditarik, kata Rasulullah, ditarik jempolnya. Perhatikan ya, ini sunnah. Biar matanya bisa menutup. Nah, ini jempol kakinya dua dipegang, ditarik. Ya. Sambil membaca Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waghfir selanjutnya. Udah selesai. Jadi itu kiat-kiat untuk menutup biar matanya bisa tertutup. Karena Bapak Ibu, di antara kita ini enggak semuanya orang alim. Karena ada kesalahan yang tidak seberapa sehingga ketika meninggal susah untuk dipejamkan itu mata. Ya, caranya seperti itu. Doanya Bismillahi wa ala millati Rasulillah Allahumma gfir li pulan, untuk siapa namanya disebut, ya. Itulah adab-adab orang ketika
melaksanakan kewajiban untuk mengurus jenazah ketika sudah dipastikan meninggal. Itu yang pertama. Yang kedua, wasudda lihyatuhu bi'asobatin aridotin, diikat yang kenceng kedua rahangnya, bi'asobatin aridotin, pakai kain yang lebar, jangan tali rapiah. Kain yang lebar tuh, ini saya praktekkan. Nih, ada kain selendang atau rida atau jilbab punya istrinya. Nah, tutup gini. Agak ditekan biar mingkem, enggak gini. Ikat sini ya. Set. Ini adab yang kedua ketika mengurus jenazah. Yang selanjutnya, yang ketiga, walinat mafasiluhu walau biduhnin, dilemeskan semua persendian tulang-tulang agar tidak kaku, dilemeskan terlebih dahulu, walau biduhnin, walaupun mesti memakai minyak atau pakai minyak zaitun atau pakai minyak urut. Jadi caranya, Bapak-bapak sudah tahu cara melemaskan tulang jenazah? Sudah? Kalau sudah nggak usah dipraktekkan. Semua persendian ini ditekuk gini, ya. Sebelum diarahkan ke dada, setelah semua dilemaskan tulang-tulangnya, tulang kaki, kalau dia lutut, karena sedang selonjor, lututnya ditekuk dulu, ya. Setelah itu baru watung za'u siyabuhu mautihi, setelah dilemes-lemeskan, dan kalau sudah agak kaku digosok pakai minyak zaitun boleh, minyak urut boleh, agar melemes, agar membuka bajunya gampang, ya. Wayung za'u thiyabuhu mautihi, untuk membuka bajunya. Makanya yang banyak karena kurangnya ilmu pengetahuan seperti ini, sehingga baju yang dipakai mesti digunting. Sayang Bapak Ibu, karena baju harganya mahal dan mubadzir. Kalau bisa dilepas kan bisa dipakai ahli warisnya, nggak harus digunting. Makanya prosesnya setelah memejamkan mata, terus mengikat rahangnya agar mulutnya nutup, terus dilunak-lunakkan semua persendian tulangnya, terus dilepas agar tidak harus digunting. Karena kalau sudah terlanjur kaku badannya itu, digunting sayang ya. Ini urutan-urutan cara memulasara jenazah sebelum diumumkan di masjid, ya. Yang selanjutnya adalah setelah dicopot pakaian ketika mati, wa yustaru bi thawbi khafifin, kemudian ditutup dengan kain yang tipis, tapi jangan kain warna putih. Kalau mau kain warna putih, dari dada ke atas ditutup seperti kain sifon jilbab ibu-ibu yang tipis tuh, untuk nutup bagian dada ke atas, yang bagian dada ke bawah kain yang warnanya gelap agar auratnya nggak kelihatan. Dan ini harus dilaksanakan oleh keluarganya atau mahramnya. Untuk apa tujuannya? Agar kalau ada aibnya tidak ketahuan orang lain. Kadang-kadang orang pada salah ketika ada keluarganya meninggal, woro-woro manggil tetangga semua. Kenapa? Dia tidak tahu caranya ngurus jenazah. Padahal itu harusnya
mahramnya, keluarganya sendiri, untuk menutupi apabila ada aib yang kelihatan. Ya, jadi jangan lagi sakaratul maut kita sibuk manggil tetangga, telepon sana, jangan. Kita tuntun aja, la ilaha illallah, pelan-pelan. Karena ketika sakaratul maut, setan itu sibuk untuk menggelincirkan dia agar lepas dari kalimat la ilaha illallah. Itu kalau sakaratnya belum parah. Ketika sudah parah, sudah mendekati lewat, suruh menyebut Allah, 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 karena ditakutkan kalau la ilaha illallah itu berat diucapkan, nanti baru berkata la ilah, rohnya sudah lepas, enggak dilanjutkan illallah. La ilah artinya tiada Tuhan. Bahaya. Itu makanya perlunya kita hidup harus berjalan sesuai aturan Islam, agar ketika sakaratul maut dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Selanjutnya adalah setelah ditutupi pakai kain yang tipis, dada ke bawah pakai kain yang warna gelap agar menutupi auratnya, dada ke atas ditutup pakai kain putih yang tipis, dengan harapan kalau ada datang tetangga dan saudara bisa menyaksikan bagian muka. Ya. Wa yudhu'u ala batnihi syai'un sakilatun. Dan sunnah meletakkan sesuatu di atas perutnya, yaitu barang yang agak berat. Agak berat ditaruh agar perutnya mengecil. Ya, bisa itu kita usaha untuk mengeluarkan kotoran kalau ada, atau mengeluarkan angin. Ini perintah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang selanjutnya, setelah perutnya diletakkan barang yang berat, kira-kira kurang dari 1 kilo, jangan 1 ton pula ditaruh, ya kan. Wa yustaqbalul kiblata, dan dihadapkan siapa mayat al kiblata, ke arah kiblat seperti tadi. Dalam meletakkan jenazah harus kaki di bagian kiblat, kepala di bagian timur, terus diganjar pakai bantal yang agak tinggi agar wajah dan dadanya menghadap kiblat ke Baitullah. Ya. Kalau mau diletak kepalanya di utara, itu harus dimiringkan seperti kita mau meletakkan di liang lahat. Makanya lebih enak kepala di timur, kaki di barat, terus diganjel bantal agar muka dan dadanya menghadap kiblat. Selanjutnya setelah menghadap kiblat, wa yatawalla jami'u dzalika arfaqo mahormihi, kemudian duduk di samping kiri kanannya semua kerabat dan mahramnya terlebih dahulu sambil mendoakan, karena dia sudah meninggal, seperti tadi, bismillah wa ala millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma gfir li paijo, disebut namanya, ya, sampai seterusnya. Makanya itu mesti Bapak Ibu menghafal agar nanti ketika di rumah kita ada yang meninggal, kita bisa memegang sendiri, enggak harus menyuruh orang lain. Setelah sanak keluarganya ngumpul di samping kiri dan kanan dan di atas kepala,
wa yud'a lahu, kemudian semuanya mendoakan, didoakan. Sahabat Ibnu Umar mengatakan ketika duduk di atas kepala mayit dan di bawah kaki mayit, yang di atas kepala mayit membaca awal Al-Baqarah dan Al-Fatihah. Ya. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Terus di kaki jenazah dibacakan akhir surah Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubtu ma fi anfusikum aw tubtuhu, seperti yang tadi Pak Imam baca ya, lillahi ma sampai selesai itu dibacakan di atas kepala mayit dan di bawah kepala mayit. Kemudian terserah mau membaca tahlil boleh, mau membaca yasin boleh. Itu urutan-urutan. Kemudian setelah didoakan, wa yubadiru bi bara'ati dzimatihi, bersegeralah untuk membebaskan tanggungan sang mayit. Ya, setelah didoakan semua keluarga ngumpul, rembukan. Ini mayit masih punya tanggungan apa? Misalkan masih ada istri dan anak-anak yang kecil yang masih dinafkahi, sebagai adik atau kakak harus berkata di hadapan jenazah, ya udah, karena bapak yang mencari nafkah sudah diambil Allah, nanti untuk menghandle nafkahnya anak saya yang nanggung, nanti untuk membantu istrinya biar saya. Begitu. Itu kalau punya keluarga Islami, masing-masing membantu kebutuhan orang yang ditanggungnya. Wa in fadhi wasiatuhu, juga harus melaksanakan apa wasiatnya. Misalkan sebelum dia wafat dia mengatakan, tong itu di sana ada sawah sedikit, jangan dijual karena itu mesti ditanemin untuk biaya anak yang paling kecil sekolah misalkan, ya, atau itu pojok tanah yang di sana nanti kalau dijual kasihkan kepada masjid untuk infak. Itu wasiat harus dilaksanakan. Yang wasiat tidak boleh dilaksanakan yaitu masih ada anak istri di rumah, dia wasiat semua hartaku nanti kasih ke panti asuhan atau masjid, itu tidak boleh dilaksanakan. Yang boleh diluluskan hanya seperempatnya saja. Kalau dia punya tabungan 100 juta, yang diinfakkan 25 juta saja, yang 75 juta untuk anak dan istrinya, ya. Dan ketika sudah ini dilaksanakan, kan orang-orang tetangga kerabat datang karena mendapat kabar. Itu juga bagi orang yang datang melihat mayit pertama kali, biasanya dia buka tutup kepala, dilihat wajahnya. Dan itu Nabi menuntun ketika kita melihat wajah jenazah ada doanya. Doanya adalah kata Nabi Muhammad SAW, Allahumma ghfir li fulan, ya Allah ampunilah ini jenazah, namanya siapa disebut, kemudian wabarid maudhaji'ahu,
Allahumma ighfir wa barid madji'ahu wa wasi' qabrahu wa atihir rohata ba'dal mauti wa alhiqhu bisolihin. Allahumma aftah abwabas samawati li ruhi ya arhamar rahimin. Ini doanya ketika kita datang dan melihat wajah masjid. Sudah hafal semua? Alhamdulillah sudah. Dihafal Bapak Ibu. Maknanya apa? Allahumma ya Allah ighfir, ampunilah semua kesalahan lil Paijo, untuk Pak Paijo misalkan ya. Kemudian wabarid madji'ahu, dan berilah rasa yang nyaman dingin tempat pembaringan dia yang terakhir ya. Wawasi kubrohu, dan luaskanlah nanti kuburnya, lapangkanlah kuburnya. Kemudian wa'atihi ar-rohata ba'dal mauti, berilah dia rahmat kasih sayang di dalam peristirahatannya setelah mati. Wa alhiqhu bisolihin, dan temukanlah rohnya terhadap orang-orang yang soleh. Allahumma aftah abwabas samai, ya Allah bukakanlah semua pintu langit li ruhihi, untuk menyambut rohnya Bapak tersebut. Ini doanya, dan ini harus dihafal atau kita buat catatan, taruh di selipan peci. Nanti kalau nengok jenazah diambil dibaca. Nanti kalau sering dibaca lama-lama hafal. Ini sunnahnya dari Nabi Muhammad SAW ketika kita takziah dan melihat muka jenazah ya. Allahumma ighfir li fulan wa barid madji'ahu wa wasi qabrahu wa ati rohata ba'dal mauti wa alhiqhu bisolihin. Allahumma aftah abwabas samawati li ruhihi ya arhamar rahimin. Ini dibaca ya. Ini tata cara kita mengurus mayit ketika ada keluarga kita yang meninggal. Jangan orang lain yang mengerjakan ini untuk memberi halangan agar orang lain tidak mengetahui apabila ada aibnya. Ya, karena dilarang mengatakan atau memperlihatkan aibnya orang yang sudah meninggal. Yang disunahkan apa kata Nabi? Ya, wadkuru mahasina mautakum, sebut-sebutlah, ngomonglah semua kebaikan orang yang telah mati di antara kalian semua. Suruh sebut tuh kebaikannya. Oh, dulu bapak ini waktu dia masih hidup rajin dia sholat di Masjid Arira berjamaah, nggak pernah itu bolong jamaahnya kecuali ada udzur. Oh, rajin dia melaksanakan pengajian duduk di masjid sambil mendengarkan pengajian. Itu yang harus disebut-sebut. Jangan diomongkan, oh bapak itu dulu waktu masih hidup dia ngerondok di tetangga sebelah ada janda itu jangan disebut-sebut ya. Yang disebut yang baik-baiknya saja, jangan buruk-buruknya disebut. Ya, paham ya? Ini tata cara kita mengurus jenazah. Baru kalau ini udah semua, baru diumumkan di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru orang pada datang, ini sudah selesai, tinggal memandikannya saja. Dan yang harus memandikan jangan orang lain, anak-anaknya atau istrinya. Boleh membantu istrinya, ya. Jangan melibatkan orang lain, itu sunnahnya.
jenazah ini menangis dia ketika dia meninggal, anak-anaknya nyuruh orang, tolong mandiin bapakku, nih uang, mentang-mentang dia kaya. Padahal yang dimau adalah yang memandikan anak-anaknya, yang mengkafani anak-anaknya, yang menyolatkan, yang menjadi imam anaknya yang laki-laki. Itu makanya kita mesti ngerti semua cara mengurus jenazah, ya, agar orang tua kita bangga ketika nanti kita meninggal. Ya, mungkin untuk fikih cukup sampai sekian. Nanti kalau ada waktu insya Allah dipanjangkan umur oleh Allah, kita belajar cara mengkafani mayit. Ya, karena ini sangat penting sekali. Kalau bisa anak-anaknya, punya anak laki-laki 4 gagah-gagah, masa enggak ada satupun yang paham mengkafani mayit? Masa enggak ada satupun yang bisa jadi imam sholat jenazahnya dia? Ya, jadi kita perlu belajar, jangan takut, harus berani, agar orang tua kita atau kakek kita bangga. Bapak Ibu rahimakumullah, masih ada waktu berapa menit? 7 menit. Berarti ada waktu kajian tasawuf sedikit. Setelah fikih, seperti biasa Bapak Ibu, kajian tasawuf, kemudian kajian fikih. Kajian fikih kalau sekarang baru tasawuf. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzukira an Hatimul al-Asami az-Zahidi. Disebutkan oleh Imam Hatim al-Asam az-Zahidi yang ahli zuhud. Ahli zuhud itu orang yang beraktivitas di dunia itu hanya mengambil yang penting-penting saja yang bisa mendukung ibadah, itu zuhud. Ya, dia tidak menumpuk-numpuk harta. Orang zuhud itu dia kerja, yang penting anak istrinya sudah cukup untuk makan, sudah untuk biaya sekolah. Itu dinamakan zuhud, enggak rakus dia. Hatim al-Asam, Imam Hatim ini seorang wali. Al-Asam itu maknanya budak. Tahu Bapak Ibu kenapa dijulukin Hatim al-Asam? Karena dia waliullah itu sangat takwa kepada Allah dan tidak mau sedikit pun membuat orang itu malu. Ketika Imam Asim al-Asam, Asam itu maknanya budak, sumum, budak ya, sedang menjaga tokonya. Kalau sekarang mungkin toko kelontong lah, ada orang mau beli beras. Ketika dia sedang menunggu tokonya, datanglah seorang gadis cantik, unyu. Pak Hatim, saya mau beli beras 1 kilo misalkan. Ketika dia mau beli beras 1 kilo, diambilkanlah sama Syekh Hatim al-Asam ini. Kemudian perempuan tersebut ketelepasan kentut, tit gitu, kenceng suaranya. Ya. Dan Imam Hatim al-Asam ini karena dia tidak mau orang pembelinya ini malu, ketika dia membayar, Pak Hatim berapa? Dia pura-pura budek. Karena kalau dia enggak pura-pura budek, cewek itu malu. Ya, karena dia sudah cantik-cantik, bohai kentutnya kenceng pula gitu kan. Ya, makanya dijulukin al-Asam. Itu perlunya kita jangan membuat orang lain malu atau orang lain kecewa. Ya, itu makanya kalau misalkan kita mau datang nagih utang, ya temuin 1 lawan 1 ngomong, jangan di depan orang, "Woi, bayar utang lo," katanya. Enggak gitu ya. Artinya jangan membuat malu orang lain. Annahu qala, Imam Hatim al-Asam berkata, arba'atun la ya'rifu qadroha illa arba'atun.
Ada 4 perkara yang kalian semua tidak akan mengerti nikmatnya 4 perkara tersebut sebelum engkau mengalami 4 perkara yang lain. Ada 4 perkara itu kita tidak menyadari nikmatnya, perlunya, pentingnya 4 perkara tersebut sebelum kita mengalami 4 perkara yang lain. Qadru sababin la ya'rifuhu qadruhu illa suyuhi. Qadru sababin, nikmatnya atau pentingnya menjadi orang yang masih muda itu tidak terasa sebelum engkau menjadi orang yang sudah tua atau sepuh. Contoh, bapak-bapak sekarang ini yang masih muda, tentu ketika kita sholat, kita harusnya sempurna dalam melaksanakannya. Ya, ini indahnya menjadi orang yang masih muda. Dan kalau kita enggak maksimal ibadah atau enggak maksimal kita bekerja ketika masih muda, nanti ketika kita sudah tua baru kita terasa sudah umur 55, masuk PT sudah enggak diterima, kerja bangunan sudah pinggang sakit, sudah banyak asam urat, sudah rematik, baru dia nyesel, iya ya dulu waktu aku masih muda nggak kerja, makanya ini sudah umur 50 tahun rumahku masih ngontrak misalkan, nggak punya rumah sendiri. Harusnya kan orang sudah umur 50 tahun santai-santai kerja semampunya sambil menikmati hidup. Ya, mau pergi ada cucunya, "Cuk, kamu hari ini ada kegiatan enggak?" "Enggak, Kek." "Ayo antar kakek ke mall mau belanja." Kau yang nyetir, kakeknya di sebelah santai-santai sambil pikiran. Itu baru enak jadi orang tua, menikmati masa tua. Jadi nangkring dia di atas mobil Fortuner sambil zikir subhanallah subhanallah. Enggak, udah tua, sudah mulai bongkok, rematiknya banyak, asam urat, masih mikirkan kebutuhan. Itu artinya dia enggak mempersiapkan ketika muda. Ketika sudah tua, keleleran ibadahnya, yang mestinya waktunya menikmati hidup, biar anak cucunya saja yang kerja. Pekerjaan dia di kantornya biar karyawan yang ngerjakan, dia nyuruh-nyuruh saja, dia atur manajemennya saja. Itu makanya yang masih muda disusun, mumpung masih muda. Kita ini ahlinya di bidang apa? Kalau kita ahlinya misalkan membuat batako, disusun tuh, minimal ada 3-4 karyawan, kita ngatur saja. Ini, kau bagian ini, kau bagian ini. Dia bagian pemasaran saja, sama nerima duit. Ya, jadi kalau udah tua kita enak. Jadi dia itu merasakan sekarang sujudnya sudah enggak sempurna, rukuknya sudah enggak sempurna karena pinggangnya sakit. Baru dia ingat, dulu waktu aku masih muda, rukukku, sujudku sempurna, tapi aku jarang-jarang rukuk. Jadi nyesel itu di kemudian hari. Makanya yang sekarang masih muda, getollah dalam melaksanakan ibadah dan bekerjalah untuk masa depan tuanya atau anak-anaknya. Yang kedua, wala ya'rifu qadrul afiyatin illa ahlul bala. Orang itu tidak bisa merasakan nikmatnya atau pentingnya sehat kecuali dia sudah kena cobaan. Orang itu tidak merasakan pentingnya selamat hidupnya kecuali dia sudah mendapat musibah. Ya, waktu dia naik motor karena masih muda, pecicilan tuh, tiba-tiba jatuh, brek, kakinya bengkak atau luka. Itu sholatnya sambil duduk, nggak bisa sujud, nggak bisa
rukuk nggak bisa berdiri. Baru dia mikir, iya ya kemarin enak waktu belum kecelakaan. Sekarang nggak bisa ngapa-ngapain. Itu kalau ketika dia keadaan selamat, dia nggak bisa merasakan sebelum kena musibah dia. Rupanya pentingnya, indahnya orang selamat, kakinya bisa buat sujud, buat rukuk, bisa kemana-mana. Yang ketiga, wala ya'rifu qadra sihatin ilal marodi, dan orang itu tidak mengetahui pentingnya, nilainya sehat kecuali sudah datang sakit. Ya, dia sakit gigi, enak bisa ngunyah jagung goreng, bisa makan daging unta. Ketika dia sakit gigi, poro-poro daging unta, untuk ngunyah telur rebus saja giginya sakit, minum air dingin aja giginya ngilu. Baru dia merasakan bersyukur pentingnya punya gigi yang sehat. Itu makanya semua yang kita nikmati, yang kita ada saat ini disyukuri, karena itulah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ya'rifu qadral hayati, dan dia tidak mengetahui pentingnya hidup ini, ya, ilal mauta, kecuali sudah datang sakaratul maut. Ketika penyakitnya sudah parah, sudah dekat sakaratul maut, baru dia eling, baru dia ingat, iya ya kalau tahu mau kayak gini, kemarin saya sholat jamaahnya rajin, kemarin saya ngajinya rajin. Karena apa? Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala ibadah yang kontinu dilaksanakan ketika dia sehat, dan ketika dia lagi sakit maka pahalanya sama. Contoh, sekarang Bapak Ibu misalkan dirawat di rumah sakit, nggak bisa sholat dengan sempurna, nggak bisa jamaah. Kalau selama sehat kita, waras kita, kontinu istiqomah di masjid melaksanakan jamaah, maka setiap datang waktu sholat, Bapak nggak bisa sholat jamaah di masjid, itu Bapak sholatnya di tempat tidur, hanya pakai isyarat, itu mendapatkan pahalanya sholat jamaah. Itu makanya ketika pengajian saya sering ngomong, ketika kita setelah sholat subuh ini habis ngaji kita sholat isyraq 2 rakaat, jangan lupa kita berdoa, ya Allah takdirkanlah hamba nanti siang sholat zuhur berjamaah. Kita niatkan yang kekeh dalam hati, aku harus sholat jamaah nanti zuhur. Ketika kita mati bainal subhi wa dzuri, di antara waktu subuh dan zuhur, maka kita mendapatkan pahala syahid. Karena apa? Yang tadirul hasanati wa yang yaf'alunal hasanati wa yang tadirunal hasanatil ghair. Kita melaksanakan kebaikan yang saat ini dan menantikan kebaikan yang selanjutnya. Ketika kita meninggal di waktu itu, maka status kita di hadapan Allah, ini yang namanya Fulan si dan bin Fulan, dia mati statusnya lagi menanti sholat zuhur. Enak kita, ya, bukan kita meninggal lagi menunggu duit misalkan, kan jelek sekali. Kita meninggal harusnya tidak membawa dunia, harusnya membawa hasil-hasil amal kita di dunia, malah meninggal kita lagi menggenggam dunia. Itu makanya sering saya katakan, dunia jangan pernah letak di hatimu, letakkan dunia hanya di tanganmu saja. Ketika kita mau sholat, Allahu Akbar, takbiratul ihram, hilangkanlah semua dunia di dalam hati. Bahkan Allah melarang, hilangkanlah dirimu ketika engkau sedang takbir melaksanakan sholat. Jangan pernah yang melaksanakan sholat itu kok anggap engkau.
Itu adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Bapak Ibu bisa duduk di sini, ini kekuatan Allah nih, bukan kekuatan kalian. Saya bisa ngoceh di depan sini, ini karena kekuatan Allah yang memberi. Kalau nggak ada kekuatan Allah, saya nggak bisa ngoceh seperti ini. Jadi ketika kita sholat, hilangkanlah dunia dalam hatimu dan hilangkanlah dirimu sendiri di dalam hatimu. Yang ada hanya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, gak ada yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja kajian kita pada pagi hari ini. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberi kesehatan agar bisa melaksanakan kewajiban kita dengan sempurna. Mohon maaf, bulan lalu ketika jam 11 malam saya merasakan mukanya panas, kepala pusing. Makanya saya bilang sama Pak Ade, mohon maaf besok pagi nggak bisa ngisi kajian. Jadi mohon maaf kalau bulan kemarin kajian libur. Mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan. Saya akhiri kajian pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.